Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini sangat menarik ketika ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara pemupukan pada lahan miring. Ini adalah salah satu lahan miring yang tanpa teras. Artinya bahwa lahan miring ini ketika dilakukan pemupukan mungkin akan banyak masalahnya. Namun teknik yang harus dilakukan harus tepat. Memang di dalam sistem pemupukan kelapa sawit itu ada yang sistem tebar dan ada juga sistem benam. Akan tetapi kalau memang kondisinya dia miring seperti ini, maka hukumnya adalah wajib ketika kita melakukan pemupukan adalah dengan menggunakan sistem benam. Nah, ketika kita membenamkan pupuk, sahabat penol semuanya, hal ini adalah kita lakukan semata-mata bagaimana mengurangi faktor losses atau faktor kehilangan yang mungkin hilang bersama dengan pemupukan yang kita lakukan. Karena banyak sekali kita lakukan pemupukan pada lahan yang slope-nya atau kemiringannya terjal tanpa ada pemutus aliran permukaan, maka air itu akan air itu akan jatuh ke sini semuanya, akan ke sini semuanya. Dengan semakin miring adalah semakin deras. Ketika kita melakukan pemupukan di tebar, maka kemungkinan aliran permukaan ini akan membawa seluruh pupuk yang ada. Baik kalau misalnya pakai dolomit dengan berat partikel yang cukup berat sekalipun, misalnya dolomit sama rock fosfat, ya tetap akan hanyut kalau memang alirannya terlalu deras. Sehingga metode apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan pemupukan ini? Maka pemupukan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem benam. Pembenaman pupuk yang kita lakukan adalah bagaimana mengakomodir perakaran yang selalu The Brondol sampaikan. Kalau seandainya ini akar kelapa sawit kita itu pada kedalaman 5-35, maka pembenaman akan jauh lebih bagus kalau kita bagi pada 4 sisi yang ada di sini. Itu. Jadi samping kanan, kiri, depan, belakang adalah kita lakukan dengan lebih memanjang. Ini akan ada win-win solution ketika kita mengelola kelapa sawit pada lahan yang miring. Selain kita mengakomodir perakaran supaya tetap mendapatkan nutrisi yang serempak, kita juga akan menikmati faktor kehilangan yang cukup rendah. Lah, dalam pengelolaan lahan yang miring seperti ini, sahabat The Brondol, salah satu hal yang jarang dilakukan penjelasan adalah bicara tentang ini. Nih, kita akan melihatnya ini. Ini adalah rumpuk cabang ataupun tumpukan pelepah. Tumpukan pelepah merupakan sebuah tempat yang sangat lembab yang nanti akan merangsang pertumbuhan perakaran serap itu berada di pada bawah tumpukan pelepah ini atau bawah rumpukan ini. Akan tetapi ketika daerahnya itu adalah miring seperti ini, maka penataan yang lurus terhadap lerengnya adalah sangat tidak direkomendasikan. Rumpuk ini selain merupakan tempat yang lembab dan akan sangat membantu menjaga air, kalau di daerah yang miring seperti ini ada 2 hal yang ditawarkan The Brondol untuk dalam pengelolaannya. Yang pertama adalah bagaimana kita akan melakukan penataan pelepah adalah lebih bagus memanjang seperti ini. Nah, ditatanya ke sini. Ini misalnya ditatanya ke sini. Nah, ketika dia ditata miring seperti ini, kemiringan ini akan kecepatan airnya itu akan tertahan oleh rumpukan yang kita miliki, sehingga tidak terlalu deras. Kalau toh dia deras membawa pupuk ataupun unsur hara yang terbawa melalui aliran permukaan akan nabrak pada pelepahnya dan akan terhenti sebentar di situ. Lah, sementara berhenti sebentar di situ adalah tempat perakaran akan berkembang dengan sangat baik. Ini. Jadi kunci dari ini adalah bagaimana supaya aliran permukaan itu berjalan jangan terlalu kencang. Karena aliran permukaan yang kencang itu akan membawa air, membawa tanah, membawa pupuk atau mencuci unsur hara yang ada, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang miring tanpa terasan justru malah gersang. Kenapa ya? Karena itu tadi airnya tidak tertahan sama sekali. Ini adalah yang ditawarkan pertama dari The Brondol, adalah bagaimana kita selain membenam pupuk, tapi juga bagaimana memotong aliran permukaan dengan meletakkan pelepah-pelepah itu melintang melereng gitu. Jadi kalau misalnya lerengnya miring gini ya kita separangkan ke sana gitu ya, seperti gambar yang di sini. Ini tujuan dasarnya ada konsep dasarnya adalah bagaimana memotong aliran permukaan. Ini adalah konsep yang pertama yang ditawarkan kepada sahabat The Brondol semuanya.
Yang ditawarkan kedua, ketika kita memiliki lahan kelapa sawit dengan tingkat kemiringan yang seperti ini, adalah sangat tidak tepat ketika lahan kita malah gundul. Balik lagi, bahwa aliran permukaan akan deras jika memang tidak ada penghalangnya. Sudah miringnya tinggi ataupun miringnya sangat tajam, curam, penghalangnya nggak ada, ya terus akan deras sekali. Sehingga terkadang malah justru di daerah-daerah yang berlereng ini tanaman kelapa sawit akan cenderung mengering pada bagian bawah. Kenapa? Karena air yang menyerap ke dalam tidak ada. Sehingga yang pertama tadi ditawarkan adalah bagaimana penataan pelepahnya. Yang selanjutnya adalah yang ditawarkan adalah jangan disemprot total. Jangan disemprot total. Selama kita bisa masih menuju dari pohon ke pohon, dari gulma lunak, bukan gulma yang anak kayu ataupun lalang, maka kita biarin saja. Kita biarkan saja. Jangan disemprot total. Kalau dia disemprot total tidak ada penghalangnya, ya akan deras sekali area permukaan yang ada. Sehingga misalnya dari pohon ke pohonnya, misalnya dari pohon-pohon ke sini, dari sini ke sini, selama dia tidak menghalangi sistem pekerjaan kita, pasar rintisnya terbuka, angkong mudah membawa hasil panen kita, sudah jangan disemprot total. Kalau disemprot total malah justru sangat tidak relevan. Sudah gersang, aliran permukaannya deras, ya wassalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak akan tanaman kelapa sawit akan merana. Banyak orang berpikir di daerah lereng, di daerah kemiringan yang tinggi seperti ini, ada banyak orang akan berpikir, wah Pak Pendi, tanaman saya kurang apa? Karena pelepah kering pada bagian bawah. Pak Pendi, tanaman saya itu kenapa? Pelepahnya kering bagian bawah. Kita hanya berpikir bahwa unsur hara, apakah dia, ini masih banyak orang berpikir, wah ini kiserit, kasih magnesium banyak, pakai kiserit, pakai dolomit. Tapi kita tidak pernah melihat sudut pandang yang akan menghanyutkan pupuk-pupuk ini ataupun menguras unsur hara yang ada di dalam tanah kita, yaitu adalah air yang terlalu deras yang ada di lahan kita. Ketika kita memiliki lahan yang miring seperti ini, kemudian ditumbuhi gulma lunak, misalnya Nephrolepis biserata, biarin aja supaya pertumbuhan itu kembali normal. Dan gini, ketika dia miring seperti ini dan ini ada gulmanya di sini, maka aliran permukaan akan tertahan. Nah, ketika dia ditahan, maka ada sela-sela penyerapan air itu akan baik. Ingat bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah harus cukup besar. Ketika dia hujan deras dan aliran permukaannya deras, tidak ada yang ditahan, ya wassalamualaikum, airnya nggak bisa nyerap ke bawah. Terlebih lagi dengan tingkat erosi yang tinggi, pori-pori tanah tidak mampu menyerapnya. Dengan adanya gulma yang lunak itu sendiri, gulma akan memberikan pori-pori yang cukup besar. Akar-akar gulma itu akan membuka pori-pori tanah sehingga peresapan akan jauh lebih baik. Itu ketika dia lebih bagus, penyerapan mesti akan bagus. Itu jadi tanaman kita bukan kering pelepah bawah bukan hanya kurangan magnesium, kalium atau nitrogen yang bersifat mobil, bukan. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa lahan kita itu mengalami erosi, dan yang kedua lahan kita tidak mampu menyerap air hujan yang datang di lahan kita. Itu kuncinya. Sebenarnya jangan disemprot total. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia. Jadi benang merah dalam pengelolaan lahan berbukit, pastikan aliran permukaannya tidak terlalu deras gitu. Dengan cara memotong lereng dengan menggunakan tumpukan pelepah yang dari potongan pruningan kita. Kemudian pempupukan wajib, kalau saya menerapkan wajib. Kenapa? Daripada kita mupuk bawah doang. Karena beberapa kasus batu brondol daerah yang alirannya deras, maka tanaman atas kering, kurus-kurus, bawah kok gede-gede. Kenapa bisa seperti itu? Karena akumulasi. Miring seperti ini, air akan membawanya. Misalnya kita miring seperti ini. Maka unsur hara itu akan berada di bawah sini, pada bawah peluang miring kemudian rata, yaitu akumulasinya ada di situ. Atasnya wassalamualaikum itu nggak dapat apa-apa. Sehingga dipotong-potong supaya alirannya itu ringan, atasnya dapat, tengahnya dapat, bawahnya dapat, tidak terakumulasi pada bagian bawah. Itu sih mungkin yang dapat saya tawarkan untuk kesempatan di siang hari ini. Dan jangan lupa, kebun yang bagus bukan kayak kebun padang pasir, apalagi daerah-daerah berbukit seperti ini, akan jauh lebih bagus jika pengelolaannya adalah tetap selama gulmanya bukan anak kayu dan lalang, biarkan saja.
Papa ini tapi semaknya berseberapa itu, karena bahwa gulma memang secara harfiah adalah tumbuhan liar yang mengganggu tanaman kelapa sawit atau tumbuh tanaman yang kita budidayakan. Akan tetapi di sisi lain gulma juga bisa membantu kita untuk menahan air yang datang ke lahan kita dan supaya aliran permukaannya tidak terlalu deras, dan ini akan sangat positif sekali bagi kita sebagai petani kelapa sawit. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.